Sudah siap semuanya? Siap ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada 10 orang. Nambah lagi 1, 11. Sambil menunggu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Manda, bentar. Tinggal yang Nisa Nurhaliza masih ini, masih connect. Risa Nursiami, mana Risa Nursiami? Oh, masih ini. Ya, sudah terdengar ya suara Ibu semuanya? Sudah. Aduh. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau Dek Risa Nursiami sudah terdengar belum, Dek? Sepertinya belum ya? Bentar ya. Ada ya? Ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahil alim. Alhamdulillah, hari ini di siang hari ini kita bisa berkumpul ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan, kelancaran dan apapun itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada baginda tercinta kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita. Sehat semuanya, Bu?
Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini ada alhamdulillah ada orang yang hadir. Mudah-mudahan nanti jaringannya bisa mendukung ya. Sampai akhir. Insya Allah Ibu Nina juga bakalan hadir. Mudah-mudahan bisa ini. Yang nyimak di YouTube sudah ada juga ya. Ya, alhamdulillah. Langsung kita buka saja. Mari kita buka pelajaran kita pada siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Ini suaranya yang ini di unmute dulu ya, di mute dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau berbicara, bisa dihidupkan lagi mikrofonnya. Ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang gemar beramal soleh. Ya, di buku ada di halaman 174. Mudah-mudahan adik-adik sudah mempersiapkan, sudah baca-baca, sudah ya, insya Allah sudah. Dan insya Allah nanti diharapkan setelah beres pembelajaran siang ini, adik-adik bisa bisa mengidentifikasi, bisa bisa mengidentifikasi makna dari beramal soleh, ya, definisinya seperti apa, kemudian bisa memahami makna dari Quran surat Al-Asr ayat 2 dan 3 dan juga Quran surat Al-Zalzalah. Ya, kemudian adik-adik juga diharapkan bisa mengidentifikasi manfaat dari beramal soleh. Kemudian terakhir adik-adik diharapkan bisa mengidentifikasi contoh-contoh dari beramal soleh. Itu insya Allah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan dan juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita mulai saja. Ibu akan menampilkan share screen. Sudah terbaca belum? Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat deh? Coba diaktifkan. Ya udah. Nah, ya. Insya Allah kita akan mulai bincang tentang menghiasi pribadi dengan beramal soleh. Ya. Ini ada tertera di dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Ini sudah tidak asing lagi ya di telinga adik-adik, bahkan sudah bisa dihafal ya. Dihafal, sudah hafal cangkem bahkan ya dalam Quran surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, yang artinya sungguh manusia itu sedang berada di dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasehati untuk kebaikan dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, ini di awal ya di dalam ayat pertama itu dikatakan demi waktu, ya, demi masa. Ya, ini adalah sebuah sumpah ya dari Allah bahwa manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Ya. Manusia itu dalam keadaan celaka, rugi, kecuali diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ini adik-adik pasti sudah sudah
mengenal ya makna dari iman itu sendiri, bahwa iman itu adalah meyakini dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Iman kepada apa? Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Ya, insya Allah ketika kita sudah meyakini di dalam hati, ya, sudah meyakini keimanan kita kepada rukun iman yang 6, kita tidak akan terkategorikan ke dalam orang-orang yang rugi. Ya. Kemudian serta saling menasehati untuk kebaikan dan menasehati untuk kesabaran. Ini apa namanya? Ya, ketika melihat teman-teman kita yang sedang kesusahan, ya, kita diberikan nasihat yang baik, ya, diberikan apa namanya? Motivasi, itu bagian dari amal ibadah. Nah, di sini amal solih. Kira-kira menurut adik-adik yang dinamakan dengan amal solih itu adalah amal yang bagaimana? Definisi dari amal soleh itu seperti apa sih? Ayo. Ibu yang paling atas dulu deh, yang terlihat ada Dena Septian R. Coba deh, menurut Dek Dena yang dinamakan dengan amal soleh itu apa, Dek? Diaktifkan dulu mikrofonnya, Dek. Ya. Amal soleh adalah taat kepada kewajiban, Atau yang lain, coba ada Denisa Nurhaliza. Berbuat baik. Baik. Kalau Demanisa, gimana tuh? Berbuat baik yang bermanfaat. Ya? Ini mana nih? Di sekolah ya? Yang lain. Ada Manda, ada Anggun. Coba deh. Ada Demeli juga, silahkan. Data yang bermanfaat bagi orang lain terkait dengan akal. Yang lain. Ada Manda, ada Anggun. Membantu orang yang kesusahan. Ya. Ada lagi? Sekolah libur. Berbakti kepada orang tua. Ya, betul ya. Nah, coba kita lihat. Nah, amal sholih di sini dikatakan bahwa amal sholih itu adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain yang sesuai dengan akal, Al-Quran, dan As-Sunnah. Nah, ini berarti dalam artian amal sholih itu adalah perbuatan yang bermanfaat, ya. Aktivitas yang manfaat untuk siapa? Baik untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Sebagaimana kan ada sabda Rasul ya yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah ketika kita sudah memberikan manfaat untuk orang lain, ya, dengan cara membantu, itu kan bagian dari manfaat, ya. Kemudian apalagi ya, memberikan sebuah nasihat, ya, memberikan nasihat atau memberikan keringanan kepada orang lain, insya Allah itu sudah termasuk ke dalam kategori amal sholih. Nah, yang namanya amal sholih, itu
tentu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan ya oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sunnahnya. Nah, di sini iman dan amal, ya, iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, iman dan amal itu sama-sama saling berdampingan. Ya, tidak bisa terpisahkan. Kalau misalkan ada imannya saja, tapi tidak adanya amal soleh, berarti itu tidak ada artinya, gitu ya. Imannya itu tidak ada artinya, gitu. Mohon maaf, maksudnya amalnya itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena amal perbuatannya itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, yang namanya iman ya, yang namanya iman itu kan ada iman kepada kitab. Iman kepada kitab. Nah, kitab itu kan adalah Al-Qur'an, ya, seperangkat aturan yang dimana itu ada banyak aturan-aturan, baik itu aturan untuk diri sendiri, aturan kita kepada Allah, aturan kita kepada manusia yang lain. Nah, itu pun juga bagian dari aktivitas, ya, aktivitas. Nah, kalau misalkan perbuatan kita itu tidak sesuai dengan, ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keimanan kita, berarti itu amalnya itu tidak ada artinya. Nah, sementara kalau misalkan amal tanpa iman, ya, amal perbuatan itu tidak ada keimanannya, maka itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya, tidak ada nilainya, tidak mendapatkan pahala, ya, karena perbuatannya itu tidak sesuai, ya, tidak ada imannya, tidak ada keimanannya. Nah, kemudian di sini ada kebalikan, ya. Kebalikan dari amal solih itu adalah amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah itu apa, Bu? Amal sayyi'ah itu adalah amal yang mendatangkan kemudaratan bagi dirinya maupun orang lain. Amal yang tidak ada harganya, dia tidak ada harganya, tidak ada kebaikannya. Yang namanya mudarat itu kan berbahaya, ya. Yang namanya mudarat itu adalah sebuah kejahatan yang tidak bernilai apa-apa. Ya, itu kebalikan dari amal solih. Nah, kemudian ada di sini syarat diterimanya amal. Supaya perbuatan kita itu, ya, kebaikan yang kita lakukan itu bernilai pahala, ya, diterima oleh Allah, tentunya ini harus sesuai dengan standarnya, gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, di sini tahu ilmunya. Tahu bagaimana aktivitas itu diperintahkan atau tidak, ya. Kemudian aktivitas itu halal atau haram. Kalau halal berarti boleh kita kerjakan, bahkan wajib, gitu ya. Kalau haram berarti tidak boleh kita lakukan. Artinya ketika kita akan melakukan suatu aktivitas apapun, ya, ketika kita akan melakukan perbuatan apapun, kita harus mengenali dulu ilmunya seperti apa. Apakah di dalam Islam itu boleh atau tidak ketika kita melakukan amal mencuri misalkan, ya. Ketika kita mencuri, apakah di dalam Islam itu boleh atau tidak? Ya, kita harus tahu dulu ilmunya seperti apa. Boleh, Bu. Hah? Nanti pertanggungjawabannya di akhirat, ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, harus niatnya itu ikhlas. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita niatnya itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya, saya sudah melakukan sedekah, misalkan hari ini, siang ini sudah memberikan nasi, sudah memberikan uang yang banyak kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian di dalam diri kita itu diwawar-wawarkan, jaringannya ingin terlihat oleh orang lain bahwa pada saat ini saya sudah melakukan sedekah misalkan. Nah, itu hati-hati. Niatnya itu tidak baik, gitu ya. Niatnya itu tidak ikhlas, berarti niatnya itu ingin dipuji oleh
orang lain. Nah, kira-kira di sini, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Insya Allah anak-anak di SMP 1 Cisaga, apalagi kelas 8A, mudah-mudahan insya Allah Ibu yakin tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi. Bu Wisnu ngerokok, Bu. Ya, sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, ya, amal apapun yang sudah kita lakukan, niatkan semuanya itu karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan ingin dipuji atau dipandang wow ya oleh orang lain gitu. Karena nanti kalau misalkan niatnya bukan karena Allah, dikhawatirkan nanti amalnya itu tidak akan diterima. Bukan dikhawatirkan lagi, justru tidak akan diterima. Ya, karena niatnya itu bukan semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata amal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tadi aktivitas kita, perbuatan kita itu harus sesuai dengan hukum syara. Ya, hukum syara itu adalah aturan ya, aturan yang sudah Allah perintahkan di dalam Quran dan juga As-Sunnah. Nah, di sini contohnya ya, contohnya ketika kalau misalkan niatnya ikhlas tetapi caranya benar, itu amalannya akan tertolak. Atau niatnya salah tapi caranya itu benar, itu pun juga amalan yang tertolak. Contohnya seperti apa? Niat yang benar tetapi caranya salah. Contohnya, kira-kira ada yang memberikan contoh? Niat Wisnu, Bu benar. Wisnu. Gimana? Niat yang benar, niat ikhlas karena Allah, tetapi caranya itu salah. Apa kira-kira? Mencuri tapi tidak disuruh. Mencuri tapi tidak. Bu Meli, Bu. Gimana, Dek? Kan tadi itu niatnya yang benar ya, Bu. Niatnya yang benar tapi caranya yang salah. Nah, Gimana? kalau tadi pertanyaannya niatnya yang benar. Ya, niat Tetapi ikhlas, caranya salah. Gimana? Misalkan kayak itu niat untuk memberi. Namun caranya kita mencuri dulu, lalu kita memberikannya. Ya, betul ya. Niatnya memang betul. Ingin memberikan yang terbaik gitu ya, ingin bersedekah misalkan. Tapi uang hasilnya itu, uang yang didapatkannya itu hasil dari mencuri. Itu kan niatnya baik ya, niatnya baik ingin membantu orang lain. Atau kalau di dalam keluarga itu seorang kepala keluarga, seorang kepala keluarga ingin menafkahi keluarganya tetapi dengan cara mencuri. Niatnya benar, gitu ya. Niatnya benar ingin menafkahi karena memang itu adalah suatu kewajiban ya bagi kepala keluarga untuk menafkahinya. Uang haram. Caranya dengan mencuri itu amalan yang tertolak. Nah, coba kalau sebaliknya, niat yang salah tetapi caranya benar. Gimana? Contohnya, niatnya salah, caranya benar. Ayo, ada di sini De Anggun. Gimana De Anggun? Niatnya salah, caranya benar, sesuai. Atau dari Sanur Siami. Gimana, De? Wisnu, Bu Wisnu. Mangga. Wisnu, Bu. Ya, gimana? Niatnya salah, caranya benar. Gimana? Ayo. Ada di sini siapa lagi ya? Nisa Nurhaliza. Gimana, Dek? Niat salah, cara benar.
Atau yang lain? Taluk. Oh, Demeli lagi, Mangga. Misalkan ya Bu, niatnya gitu kita mau beli misalkan mau beli narkoba. Nah, caranya itu dia tuh bekerja keras. Membeli narkoba, caranya? Gimana? Misalkan niatnya itu dia itu mau beli narkoba. Terus caranya itu dia tuh bekerja biasa dengan halal gitu. Ya, bisa. Ada yang lain? Ya, Ibu tambahkan ya. Ibu tambahkan tadi niatnya salah, caranya benar. Itu seperti kita sholat, misalkan ya kita sholat, tapi sholatnya itu ingin terlihat oleh orang banyak. Itu kan niatnya salah ya, niatnya salah, tapi caranya benar. Sholatnya itu sholat duhur 4 rakaat, kemudian rukunnya, kemudian apa-apanya itu sudah benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi niatnya itu ingin dipandang wow ya oleh orang lain. Itu kan niatnya salah ya. Atau tadi yang contoh yang pertama ingin sodakoh ya, sodakoh itu ya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi niatnya itu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu pun juga bagian dari niat yang salah, tetapi caranya sesuai dengan yang diperintahkan. Ya. Itu adalah contoh-contoh atau syarat bahwa sebuah amal bisa diterima oleh Allah ketika tahu ilmunya, niatnya harus ikhlas karena Allah, kemudian yang ketiga itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, Bu Wisnu Baranara. Gimana? Ya, di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 di sini dikatakan Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang mengerjakan amal kebaikan sebesar zarrah ya biji sawi, maka akan Allah balas. Dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji sawi, maka Allah pun akan membalas. Jadi ketika kita ingin beramal soleh, ya, maka kita tidak boleh tidak boleh diingat-ingat terusnya. Nah, sebesar apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita berikan kepada kepada orang lain dan itu ada manfaatnya, insya Allah akan Allah ganti ya, akan Allah balas. Walaupun hanya biji sawi gimana sih, Dek? Kecil kan ya? Sangat kecil sekali. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengerjakan kejahatan, ini hati-hati. Mengerjakan amal kebaikan sebesar biji zarrah pun Allah ganti, Allah balas, apalagi ini kejahatan, ya. Maka hati-hati kalau misalkan kita melakukan kejahatan walaupun hanya sedikit, maka Allah itu tidak akan tidak tidur. Allah tidak tidur melihat kejahatan kita, melihat kejahatan orang-orang itu, maka akan Allah ganti juga, akan Allah balas juga, ya. Bahkan balasan dari Allah itu lebih besar ya, lebih besar dari yang sudah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kemudian, nah di sini ada juga sabda Rasul ya dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dari Abu Dzar Jundub bin Zanadah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudara dengan muka yang berseri-seri. Ya, Masya Allah, ya, kita tidak boleh menyepelekan, ya, menyepelekan senyuman dari adik-adik, ya. Kalau misalkan ada teman yang memberikan senyuman, ya itu bagian dari amal ibadah. Ya, sedekah jariyah, ya, bagian dari sedekah. Maka kalau misalkan ada teman kita yang memberikan sambutan atau memberikan senyuman kepada kita nggak boleh langsung ngabaludan, ya. Tidak boleh ngabaludan, karena itu adalah ya bagian dari perbuatan baik, ya, amal baik, gitu. Walaupun hanya memberikan wajah yang sumringah, memberikan senyuman, gitu ya. Itu tidak boleh menyia-nyiakan. Nah, di sini ada macam-macam amal soleh. Macam-macam amal soleh, ada amal terhadap Allah, amal terhadap manusia, dan juga amal terhadap lingkungan. Amal terhadap Allah kira-kira bagaimana contohnya? Amal soleh yang yang dilakukan terhadap Allah. Beribadah dengan tepat waktu, melaksanakan kewajiban yang Allah berikan. Terus ada lagi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, ya betul ya. Amal soleh yang dilakukan terhadap Allah itu tadi menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan apa? Dengan beribadah, dengan membaca Al-Quran, kemudian sodako, kemudian puasa, ya itu bagian kepada amal terhadap Allah. Kalau amal terhadap manusia apa saja? Saling membantu, ya, Bersikap ramah. Terus Saling tolong-menolong. Tolong-menolong, ya itu amal terhadap manusia. Ya, intinya yang berkaitan dengan manusia, ya, yang berkaitan dengan sesama manusia itu sudah termasuk ke dalam amal perbuatan terhadap manusia. Seperti tadi sikap ramah, ya, memberikan senyuman kepada yang lain, kemudian membantu ketika ada yang membutuhkan, kemudian apa lagi? Bertutur kantun, amal terhadap lingkungan. Ini jaringan Ibu. Halo, terdengar nggak, Dek? Terdengar, Bu. Yang terakhir, amal terhadap lingkungan. Apa, Dek? membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak lingkungan, Kebersihan, mendaur ulang sampah, melakukan. Ya, betul ya. Intinya yang terkait dengan lingkungan sekitar kita harus kita jaga. Ya, karena bagaimanapun bahwa lingkungan itu adalah bagian kita yang tidak bisa kita pisahkan. Kita bisa menghirup udara, kita bisa bernapas segar, yaitu kita membutuhkan lingkungan, gitu ya, lingkungan yang bersih. Makanya kita tidak boleh sampai merusak lingkungan itu. Harus kita jaga dengannya kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian tadi betul ya mendaur ulang, kemudian menjaga lingkungan dengan cara yang lain lagi. Itu intinya kita tidak boleh sampai merusak, ya, tidak boleh sampai merusak lingkungan yang sudah Allah berikan. Itu adalah macam-macam dari amal soleh. Ada amal terhadap Allah, manusia, dan juga lingkungan. Nah, ini ada yang terakhir, ada manfaat, ya, manfaat beramal soleh. Yang pertama, akan diberi ampunan dan pahala dari Allah. Ya,
insya Allah ketika kita mengerjakan amal solih, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan diberikan ampun, akan diampuni, ya, akan dihapus dosa-dosanya insya Allah atas izin Allah. Maka siapa saja yang ingin diberikan ampunan oleh Allah, perbanyaklah ya amal solih. Karena yang namanya amal solih itu tidak hanya melulu pada memberikan sedekah, ya, tidak hanya melulu pada infak yang banyak, tetapi ya semampu kita saja, ya, semampu kita, apapun yang kita bisa lakukan maka lakukanlah. Seperti tadi ya, memberikan senyuman, kemudian membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Kalau ada yang tidak dimengerti, kemudian diberikan pemahaman, ya itu pun juga bagian dari amal solih. Ya. Nah kemudian, insya Allah orang yang melakukan amal kebaikan itu akan diberikan petunjuk, ya, akan diberikan cahaya, ya, akan diberikan petunjuk dari Allah. Ya, ketika kita sedang banyak masalah, ya, banyak masalah, kemudian ujian-ujiannya itu, ya Allah, banyak sekali ujian yang Allah berikan kepada kita, misalkan dengannya beramal solih, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk, ya, akan memberikan cahaya. Allah akan menuntun kita supaya supaya bisa keluar, ya, dari permasalahan itu. Akan diberikan petunjuk, ya, oleh Allah. Kemudian akan diberikan kehidupan yang baik dan layak. Ya, walaupun ini memang seringkali kita tidak merasakan, gitu ya. Seringkali kita tidak merasakan, ternyata memang setelah beramal solih itu, insya Allah ya, kehidupan yang baik dan apapun yang kita butuhkan pada hari ini akan Allah berikan, gitu ya. Dengannya memberikan perut yang kenyang, itu pun juga bagian dari kehidupan yang baik, ya. Bagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang dimana dalam seharian itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan kelaparan, gitu ya. Alhamdulillah kita mau bersyukur. Kita bersyukur bisa diberikan kehidupan yang baik, ya, diberikan kehidupan yang baik dan juga layak. Nah, kemudian yang terakhir, dihapuskan dosa-dosanya. Ya, seperti tadi yang manfaat yang pertama, gitu ya, diberikan ampunan. Insya Allah dengannya kita memberikan amal yang baik, gitu ya, amal solih, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena setiap hari, ya, kalau kita berbicara tentang dosa, setiap hari itu kita selalu melakukan dosa, ya. Baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, baik itu yang disadari maupun tidak disadari. Dengannya kita melalaikan melalaikan perintah Allah atau melalaikan perintah orang tua, itu pun juga bagian dari dosa kecil. Cek mamah teh nyapi warang kawarung, heula, itu bagian dari dosa. Secara tidak kita sadari itu bagian dari dosa. Kenapa? Karena tadi, apalagi sampai membentak, ya, membentak orang tua atau membentak guru dan lain sebagainya, itu bagian dari dosa. Maka kalau kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kecil kita, mari kita perbanyak amal kebaikan, ya, amal solih. Walaupun tidak banyak yang bisa kita lakukan, ya, tapi masih ada hal-hal yang bisa kita berikan kepada orang lain yang itu bisa dikatakan dengan amal kebaikan kepada mereka. Karena sekali lagi bahwa yang namanya amal kebaikan itu adalah yang bisa bermanfaat, ya. Intinya amal soleh itu adalah aktivitas kita yang bernilai manfaat oleh orang lain, gitu ya. Yang bermanfaat oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Oh, ini ada satu lagi. Dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Pernah nggak deh adik-adik itu ketika sudah memberikan apa, gitu ya, ke teman-teman atau ke keluarga, selalu saja Allah itu mengganti dengan yang lebih.
Pernah ya? Pernah. Ya, Pernah. masihan aci 1.000 ke ade, tapi Allah ganti dengan uang dari mama 10.000. Itu kan bagian dari apa namanya keberkahan gitu ya. Dan itu tentunya tidak akan rugi ya. Ketika kita beramal solih, ketika kita berbuat kebaikan, insya Allah tidak akan bernilai rugi. Tetapi justru bernilai yang lebih berkah itulah yang bisa kita dapatkan. Yaitu adalah apa namanya terkait dengan amal solih, amal yang baik. Mudah-mudahan adik-adik bisa apa namanya bisa dipahami. Dan ini ada satu tayangan yang akan Ibu tayangkan. Coba adik-adik regepkeun nya. Sudah terlihat? 别跑！你给我站住！你小偷啊你啊！我看你偷什么？你偷这个干什么呀？问你话呢，说呀你！我问你话呢，你说呀你！哎，行了行了行了，以后不许偷了。丫头，装几个包子过来。哎，来了，你别走。好，拿去吃吧。Nah,
Coba, gimana? Ada yang mau mengambil kesimpulan dari video tadi? Pesan yang adik-adik dapatkan setelah melihat video tadi. Senantiasalah berbuat baik dan kita selalu mengingat orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, bagus. Ada yang lain? Yang lain, Manisa gimana deh Manisa? Setelah melihat tayangan video tadi yang ada dapatkan ya dari video tersebut gimana? Kenapa deh? Bentar, Bu. Yang lain juga kebagian ya? Ayo siap-siap yang lain. Setiap orang yang berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah yang lebih baik. Gitu. Ya, gimana? Ini bentar deh. Jaringan di Ibu sedang tidak stabil. Boleh diulangi? Setiap orang yang berbuat kebaikan suatu saat akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya, betul ya. Yang lain, coba. Yang lain. Ada Dek Dena deh. Gimana Dek Dena? Gimana deh? Satu jaringan ya? Kendala jaringan. Yang lain ada Manda. Gimana deh Manda? Jangan takut untuk berbuat baik karena pasti ada balasannya. Ya. Betul ya. Yang lain. Salsabila. Dek Salsabila gimana Dek? Jangan teruslah berbuat baik karena setiap perbuatan itu pasti ada balasannya dan itu juga akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dek Dena gimana Dek Dena? Ini oh enggak. Nge-freeze enggak ya? Atau Denisa Nurhaliza dulu deh. Denisa, gimana Denisa? Suaranya, Dek. Nah, Selalu berbuat baiklah kepada siapapun. Karena nanti akan dibalas di dunia maupun di akhirat. ya. Dek Anggun? Gimana Dek Anggun? Jadi dimanapun kita berada harus berbuat baik karena pasti Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Alhamdulillah ya. Yang lain ini yang tidak diaktifkan videonya. Ada Derisa, gimana Derisa? Ada De Selomita, ada De Riani, De Mulia, ada De Siti Nur Kamila. Gimana deh tanggapannya deh tadi video yang tadi? Ibu sama Bapak. Ya, gimana? Tidak ada orang jatuh miskin karena memberi. Betul ya. Ada lagi? Desi Tinur Kamila? Ini tadi sempat melihat videonya enggak ya? Sempat, Bu. Sempat. Nah, gimana deh?
Teruslah berbuat baik, pasti Allah akan membalasnya. Sudah? Sudah. Kalau ini Derisa, apakah mendengar suara Ibu? Risa Oktaria. Oktarika. Gimana, Dek? Ada kendala ya? Kalau Deriani? Sama juga. Wisnu deh, Wisnu gimana deh Wisnu? Kemana ini ya? Ya, tadi betul ya yang disampaikan oleh adik-adik. Ternyata memang kita tidak boleh kemudian sampai berpikir dua kali ketika kita akan melakukan kebaikan, ya, beramal solih. Karena insya Allah tadi janji Allah, ya, itu adalah janji Allah di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah akan mengganti, ya, Allah akan menggantikan amal kita, perbuatan kita sebesar apapun, ya, sekecil apapun Allah akan menggantinya. Seperti tadi, ya, tadi yang dilakukan oleh bapak-bapak si penjual penjual bakpao, ya, penjual bakpao melihat anak kecil yang mencuri obat, gitu ya, kemudian dibela oleh si bapak-bapak itu. Alhamdulillah kan ya, beberapa tahun kemudian Allah balas, Allah ganti dengan Masya Allah, dia itu si bapak-bapak itu telah melakukan, lamun syek kita mainnya perbuatan yang sepele, ya, memberikan roti bakpao, kepira masihan roti bakpao, tapi hasilnya Masya Allah, balasannya Masya Allah. Balas Allah ganti ketika keluarga mereka itu sedang dilanda kemusibahan, dan itu bagi kita itu adalah hadiah, ya, mungkin itu adalah hadiah yang terindah ketika kita sedang dilanda permasalahannya, dilanda ujian yang Allah berikan. Itu jadi sekali lagi kita tidak boleh mikir, ya, kita tidak boleh berpikir dua kali ketika kita akan melakukan kebaikan kepada orang lain. Gitu. Insya Allah ketika pahalanya ketika tidak di dunia, nanti di akhirat. Jadi kita nggak boleh sampai berpikir seperti ini. Saya sudah melakukan amal kebaikan nih, tapi kok kenapa ya Allah belum mengganti-ganti? Oke, sampai saat ini kita tidak boleh sampai berpikir seperti itu. Karena walaupun belum kita rasakan di dunia, tapi nanti balasannya oleh Allah di akhirat. Ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini, karena di sini ada Ibu Nina. Assalamualaikum Ibu, barangkali mau menambahkan materi kita hari ini tentang amal solih, Bu. Mana ya Ibunya ya? Assalamualaikum Bu. Ya. Mungkin ada halangan, ya. Ibu janjinya sampai jam 12, ini ada 5 menit lagi. Terakhir Ibu akan menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Nina yang sudah, ada. Ibu mau menambahkan, Bu? Assalamualaikum Bu. Bu Nina. Ya. Sepertinya jaringan ya Bu ya. 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 Nah, ya. Silakan Bu. Ada nggak? Ya, ada Bu. Ada.
Nggak usah semuanya udah jelas, tadi udah disampaikan. Silakan saja lanjutkan. Kalau mau ditutup, kalau ditutup saja udah mau adzan ya. Ya. Kedengaran juga ya? Nggak Ya, kedengaran? ya kedengaran. Ya. Terakhir, ya terima kasih Ibu Nina. Terakhir, Ibu sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Nina dan juga adik-adik semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung ya sama adik-adik ngaririweuh ya. Terima kasih atas waktunya dan juga mohon maaf bila selama 3 pekan ini Ibu ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon dimaafkan ya. Dimaafkan tidak? Maafkan. Ya. Insya Allah untuk minggu besok bisa kembali lagi belajar sama Ibu Nina ya. Dan terkait untuk tugas dan lain sebagainya nanti bisa diserahkan ke Ibu Nina. Ya mungkin sebelum ditutup sebagai dokumentasi kita cis dulu ya. Berpose dulu. Belum ditutup. Dibuka aja. Ya, sudah Bu. Siap. Hitung 1 sampai 3. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita tutup hari ini dengan membaca istighfar Kifaratul Majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup ya. Terima kasih.